Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku yang dirahmati Allah, dalam ilmu tasawuf, salah satu tahapan yang harus dimiliki, yang harus diamalkan oleh seorang salik al-ibadah adalah, atau maqam pertama dalam kembali kepada Allah adalah taubat. Taubat itu didasarkan pada 3 syarat. Pertama, menyesali berbagai kesalahan yang lalu. Yang kedua, melaksanakan pertobatan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi berbagai kebiasaan buruk. Jika seseorang mengurangi sebagian dari 3 syarat ini, maka taubatnya akan rusak, tidak diterima oleh Allah. Barang siapa yang bertaubat karena berharap pahala, dia di dalam Al-Quran disebut pelaku inabah. Barang siapa yang bertaubat karena menjaga dan melaksanakan kehambaan, bukan karena berharap pahala dan bukan karena takut hukuman, maka dia disebut sebagai pelaku awwabun. Sahabatku yang dirahmati Allah, taubat adalah sifat orang beriman. Allah berfirman, "Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun." Di dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Bertaubatlah kepada Allah sekalian, wahai orang-orang beriman." Jadi perilaku taubat berdasarkan ayat ini bukan untuk orang-orang kafir. Tidak hanya untuk orang yang banyak dosa, tapi orang beriman pun disuruh taubat. Kabar gembiranya adalah penyebutan orang-orang pemaksiat dan orang-orang taat, serta orang-orang penurut dan orang-orang yang pelanggar sebagai mukmin. Jadi orang beriman itu bisa saja dia melanggar, berdosa dan sebagainya. Maka panggilan orang beriman di dalam ayat ini pantas disampaikan oleh Allah. Allah menyebut mereka sebagai mukmin agar hati mereka tidak hancur karena takut berputus asa. Jadi sekalipun kita dipanggil oleh Allah beriman, tetapi Allah menginginkan kita untuk terus bertaubat, tidak putus asa atas rahmat Allah. Ada isyarat khusus dalam surat An-Nur ayat 31 ini adalah perintah taubat dalam ayat ini. Adalah perintah taubat dalam ayat ini. Kendati pun mereka telah taat, Allah tetap menyuruh mereka untuk bertobat. Agar mereka tidak ujub dengan ketaatan mereka dan ujub menjadi hijab bagi mereka. Jadi di dalam kitab Zubat ini, Zubat Khulasatut Tasawuf, orang yang taat pun sebenarnya harus tetap bertaubat kepada Allah, dia tidak ujub. Karena itu Allah memerintahkan mereka untuk bertaubat. Sehingga tidak ada bedanya dalam hal ini antara orang taat dan orang yang durhaka. Oleh sebab itulah Rasulullah bersabda, "Tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaum wal lailah mi'ata marrah." Bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat setiap hari kepada Allah sebanyak dan malam sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di Ibnu Majah redaksinya, "Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah." Nah, itu taubat ya. Kalau adapun inabah adalah sifat para wali. Allah SWT berfirman, "Waja'a biqalbin munib." Munib. Dan dia datang dengan hati yang berinabah. Apa arti inabah? Hati yang bertaubat. Jadi ini taubatnya orang-orang para wali Allah. Di dalam surat Qaf ayat 33. Sahabatku yang dirahmati Allah, adapun kata-kata aubah adalah sifat para nabi. Jadi taubat bagi para wali itu dalam Al-Quran istilahnya inabah. Ya. Sementara aubah adalah taubatnya para wali. Di dalam Al-Quran surat Shad ayat 44, "Ni'mal abdu innahu awwabun."
Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia selalu beraubah. Taubat tadi diistilahkan aubah, selalu kembali dan amat taat kepada Tuhannya. Saudara yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa taubatnya orang awam adalah dari dosa. Taubatnya orang khawas, para wali Allah tadi, adalah dari kelalaian kalbu. Dan taubatnya orang khawasul khawas, para nabi tadi, adalah dari segala sesuatu selain sang kekasih Allah. Karena itu, jauhlah orang-orang bertobat dari kesalahan, dan jauhlah orang-orang bertaubat dari kelalaian, dan jauhlah orang yang bertaubat dari melihat kebaikan dirinya. Inilah makna perkataan kebaikan kaum abrar, orang-orang yang berbakti kepada Allah, adalah keburukan kaum mukarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, dengan demikian, dengan memandang pahala dan memperhatikan siksa adalah aib bagi orang yang menyembah Allah sebagai pengakuan atas ketuhanannya dan sebagai pelaksanaannya, kehambaannya, tanpa berharap surga dan tanpa takut neraka. Karena itu berarti takut kepada selain Allah dan berharap kepada selain Tuhannya. Ketakutan tak lain dikarenakan segan kepadanya, dan harapan tak lain karena percaya kepadanya. Dalam cerita Israiliyat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, "Wahai Daud, sesungguhnya kekasih yang paling kucinta adalah orang yang menyembahku bukan karena pemberian, melainkan untuk menunaikan hak ketuhananku. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menyembahku karena surga dan neraka. Wahai Daud, sesungguhnya aku menciptakan neraka sebagai cambuk, guna menggiring hamba-hamba terburukku untuk melayaniku. Dan aku menciptakan surga guna mengantar hamba-hambaku yang bertawasul ke sisiku dan ke dekatku. Wahai Daud, andaikan tidak kuciptakan surga maupun neraka, tidakkah aku pantas ditaati dan disembah karena cinta kepadaku?" Dalam hadis Rasulullah juga bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian menjadi seperti budak nan buruk yang baru bekerja jika takut, atau seperti buruh nan buruk yang tidak bekerja jika tidak diberi." Nampaklah demikianlah makna taubat yang harus kita pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi